secara tertulis ya bisa aja kita kasih kertas kosong kepada anak kita, tulis apa yang anak-anak sekalian pelajari atau apa yang anak-anak sekalian pahami. Berikan dia kertas kosong supaya dia menulis, belajar untuk menulis, belajar untuk berpikir, Bapak Ibu. Kemudian refleksi itu yang kedua adalah refleksi kolaboratif, kolektif. Ya, kolektif itu artinya inilah yang sekarang namanya implementasi kurikulum merdeka dengan adanya komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, komunitas belajar itu tidak semestinya hanya masuk di PMM, tidak semestinya seperti itu. Jadi, mempelajari PMM itu hanya sebagian kecil dari kegiatan komunitas belajar. Tapi komunitas belajar itu juga membahas tentang berkaitan dengan ketercapaian dan juga hambatan yang Bapak Ibu alami di kelas. Tadi juga sempat bisa pendidikan gimana komunitas ini, komunitas belajarnya kenapa Bu? Ini PMM, tidak usah Bapak Ibu berpikir PMM. Coba dia motivasikan anak-anak dulu, coba teman-teman itu dikumpul setiap minggu itu satu-satu, digilir gitu. Dia bercerita ke depan tentang apa yang dilakukan selama 1 minggu dan apa yang menjadi hambatan dalam 1 minggu. Lakukan aja Bu, 30 menit bercerita dia. Nah, ini juga artinya belajar juga teman-teman kita di satuan pendidikan untuk mengembangkan gaya nalarnya untuk berpikir ke depannya apa yang perlu dilakukan. Itu Bapak Ibu. Nah, inilah komunitas belajar yang perlu kita lakukan juga, Bapak Ibu. Dan saya kira kalau Bapak Ibu itu melakukan komunitas belajar dengan baik, kalau memang nanti di akhir tahun kabinet 100%, apalagi di PNM itu insya Allah kami kasih pekerjaan, Bapak Ibu. Kita panggil, saya kemarin beberapa satu pendidikan setelah kami cek di PNM di aplikasinya, satu pendidikan ini salah 100% kita panggil ikut kegiatan, kita kasih pekerjaan. Artinya kepedulian transformasi pembelajaran terhadap komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Dan itu ada aplikasi kami namanya Psikomika, pendaftaran komunitas belajar. Dan di situ Bapak Ibu bisa apa yang direncanakan dalam setiap minggu. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, ya, kemudian yang terakhir kami sampaikan Bapak Ibu, kami mengingatkan bahwa sekarang sudah keluar SKP itu tahun 2023 tentang implementasi kurikulum merdeka IKM. Ya, Bapak Ibu sudah keluar dan itu sudah ada data-data sekolahnya yang mana yang mandiri berbagi, maka mandiri belajar, berubah dan berbagi. Kami sampaikan Bapak Ibu, pilihan itu adalah perlu bertanggungjawab. Ya. Ketika Bapak Ibu atau kepala sekolah memilih, berarti itu harus bertanggung jawab apa menjadi pilihannya. Dan ketika dia bertanggung jawab atas pilihannya, berarti harus dilaksanakan di satuan pendidikan. Paham tidak paham berarti belajar. Kan itu. Nah, sekarang kan gini Bapak Ibu, kurikulum 2013 K13 dengan kurikulum merdeka, salah satu yang membedakan itu adalah satu. Kalau kami ini tidak perlu pelatihan. Itu miskonsepsinya. Kenapa tidak dilakukan pelatihan? Karena sudah ada dapurnya. Dapurnya di mana Bapak Ibu? Ada di PMM, semuanya ada di dalam. Tinggal kita masak. Mau masak yang enak, berarti belajar dengan sama-sama. Resepnya itu sudah ada. Tinggal kita bumbu-bumbui cara-caranya supaya enak, makanan enak. Kalau makanan enak, nanti komunitas belajar itu diaktifkan. Belajar sama-sama di situ, masak dengan baik, saya kira masakannya enak. Tidak sama dengan K13. K13 itu belum ada dapurnya dulu, sehingga ketika tidak dibentuk tidak paham Bapak Ibu. Ya tidak dipaham. Ya. Dulu K13 itu dulu kalau di kalangan itu pertama kali yang ikut, saya juga termasuk ikut. K13 itu pertama kali dilatih. Bingung pertamanya Bapak Ibu. Kenapa? Membedakan KI1 masuk ke KI. Ya. KI1, KI2, KI3, bagaimana dengan ini? Bahkan pun yang dulu metodenya dulu itu saintifik, artinya mulai dari pertama sampai dengan yang terakhir itu, ya dulu pemahaman kita itu
sekali pembelajaran dilaksanakan semua. Nah, tidak seperti itu. Kan itu Bapak Ibu. Sama dengan bentuk evaluasinya. Evaluasi itu anak harus ditolong satu-satu. Bahwa kita pertama seperti itu, tapi tidak seperti itu ketika belajar pada akhirnya. Nah, sama kalau kita merdeka lebih enak, santai kita. Kan begitu. Tidak ada apanya, tidak ada ketercapaian. Pokoknya ada anak satu lulus, dapat anak tidak lulus. Ya, artinya kalau merdeka itu biasa istilahkan tidak ada anak yang tidak naik kelas, semuanya harus naik kelas. Kenapa ketika anak itu belum tercapai pelajari masih di fasenya, masih dikoordinasikan. Itu. Kemudian yang terakhir kami sampaikan Bapak Ibu, terakhir nih, paling terakhir nih. Untuk anak-anak kita di satuan pendidikan ini pernah juga saya sampaikan waktu pembukaan. Jangan sekali-kali dibebankan dengan PR yang ada di satuan pendidikan. Ya, Bapak Ibu kami mohon anak-anak kita kalau dulu selalu memberikan PR kepada anak kita. Bayangkan kalau dalam proses pembelajaran itu, kalau dalam satu hari 3 mata pelajaran semuanya ada tugas di rumah. Bapak Ibu, ya semuanya ada tugas di Bapak Ibu ya, semuanya ada tugas, sehingga ini menjadi beban mental bagi anak-anak kita. Ketika banyak pekerjaan, kalau ketika tidak selesai kan kadang-kadang anak-anak itu kalau dulu itu begini, ketika dikasih tugas tidak kerjakan, kadang-kadang anak malas ke sekolah. Kenapa? Karena pekerjaannya belum selesai. Apalagi kalau orang tuanya tidak membantu. Sehingga tuh ada cerita seperti ini. Ada sebuah cerita pertemuan orang tua. Ada seorang tua yang pakai kalsu, robek sebagainya, gambarnya itu pakainya bagus-bagus. Tidak tahu bapaknya. Orang tua ini tidak tahu baca tulis. Setiap orang tua disuruh bercerita. Ketika orang tua ini disuruh bercerita, kebetulan anaknya itu adalah anaknya juara umum di sekolah. Tapi orang tuanya tidak tahu membaca. Bapak Ibu, apa diceritakan? Bahwa ketika anaknya datang di sekolah itu disapa dengan baik. Anaknya ketika pergi salam baru berdoa. Kalau sekarang anak-anak kita itu kadang-kadang Bapak Ibu, saya ingatkan kembali sama dengan pribadi saya. Kadang-kadang anak-anak kita itu kalau salam itu selebih. Orang mus kadang selebih gitu kan, selebih gitu. Ya betul Bapak Ibu ya. Nah kita kalau cerita itu salam itu yang katakan dari di pipi atau di sini. Pada saatnya salam itu harus di hidung. Di hidung baru kita orang tua ini berdoa. Kan gitu. Kadang-kadang kita juga ini ketika anak-anak salam, cium ini kita teriak-teriak di tetangga, nama bikin kamu dong. Ya. Nah, ini yang selalu juga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian itu dilakukan. Kemudian ketika proses pembelajarannya dia di samping anaknya, lihat-lihat saja, lihat-lihat saja katanya. Saya kata Bapak selalu mendampingi anak saya kalau melakukan pekerjaan sebagai motivasi bahwa bapaknya ikut juga. Suatu ketika anak saya katanya bertanya begini, Bapak tahukah kalau saya ini melakukan pekerjaan? Kata orang tua, nah kalau tulisanmu itu ketika engkau menulis dengan cepat, maka saya yakin pekerjaan itu mudah. Tetapi ketika engkau katanya menulis berpikir masuk di WC ambil air, berarti apa yang kau kerjakan itu adalah sulit. Hanya di dalam diri saya hanya berdoa, mudah-mudahan apa kesulitannya itu diberikan keridhaan dari Allah supaya bisa dibukakan pintu pengetahuan itu bisa diselesaikan. Itu didampingi anaknya setiap malam seperti itu Bapak. Walaupun dia tidak tahu baca, dampingi. Gitu. Ya, karena memang sekarang ini kadang-kadang kita itu ketemunya anak-anak di meja makan. Jarang kita ketemu anak itu duduk sama-sama gitu Bapak. Saya seperti itu. Biasanya kita duduk sama anak-anak itu di meja makan. Di situlah kita ngobrol setelah makan.
gitu ya. Sekarang kadang-kadang kita makan ambil dulu di mana-mana gitu, bahkan pun ada itu makan di kamarnya gitu. Nah ini mungkin pembelajaran teladan ya, artinya saya menyampaikan seperti ini juga kepada diri saya sendiri juga Bapak Ibu. Ya, kebiasaan itu memang sangat penting. Kebiasaan sangat penting. Ya saya juga punya contoh. Ya saya artinya bukan ini Bapak Ibu. Anak saya dari kecil itu kalau mau buang air kecil itu di WC. Di WC. Tidak pernah. Biasanya karena anak-anak itu kalau kecil itu pokoknya apa kalau laki-laki di mana pun cuma curut, di mana pun tidak di tempat. Dididik seperti itu sehingga ketika dia tidak mau buang air bukan di WC atau di tempat yang ditutup dia tidak mau. Karena itu pembelajaran bukan secara mandiri. Nah hal itu yang kita lakukan artinya pembiasaan itu memang sangat perlu sangat sekali kepada kita, dan saya Bapak Ibu adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi yang luar biasa. Jika kita mengembangkannya, kita tidak mau dipasif. Karena itulah pekerjaan kita. Tidak lain dan tidak bukan kalau di dunia pendidikan kita belajar dan membuat anak-anak itu menjadi orang yang sukses. Jangan selalu kita berpegang anak harimau kita timang-timang, anak sendiri dibuang di hutan. Kan kita katakan itu bapak guru ya, itu guru. Orang yang kita ajari dengan baik-baik, anak kita sendiri tidak pernah ajari dengan tidak baik-baik. Tapi saya kira ini adalah pepatah yang tidak boleh kita di dalam pikiran kita. Artinya semua itu adalah anak kita semua kita samakan. Saya kira ini yang kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akan tutup kata dari tim kami BPMP selama 2 hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di tempat yang sama, mungkin dalam kegiatan yang beda atau kegiatan yang sama tetapi tempat yang berbeda. Yang penting kita ketemu dalam kubur. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Nah, kita sudah tutup kegiatan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini kita tutup secara resmi. Mudah-mudahan mendapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.